Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafni Suaib, kelas A Pendidikan Kimia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang vaksin dan tanaman buah-buahan atau sayuran transgenik. Baiklah, yang pertama yaitu vaksin. Vaksin merupakan sejenis produk biologis yang mengandung unsur antigen berupa virus atau mikroorganisme yang telah dilemahkan ataupun yang sudah mati, dan bisa juga toksin mikroorganisme yang telah diubah menjadi toksid atau protein rekombinan yang telah ditambahkan dengan zat-zat lain. Fungsi vaksin itu sendiri yaitu untuk membentuk kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit-penyakit tertentu. Istilah bioteknologi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1917. Penerapan bioteknologi sangat berpengaruh atau sangat penting pada bidang farmasi. Bioteknologi membuka cakrawala pada bidang farmasi, yaitu salah satunya pembuatan vaksin. Vaksin yang digunakan untuk mencegah serangan penyakit terhadap tubuh yang berasal dari mikroorganisme. Vaksin didapat dari virus dan bakteri yang telah dilemahkan atau racun yang diambil dari mikroorganisme tersebut. Vaksin berasal dari mikroorganisme yang telah mati, mikroorganisme yang telah dilemahkan, pembuatan antibiotika, dan pembuatan hormon. Proses pembuatan vaksin dimulai dengan memberikan perlakuan terhadap jaringan yang sesuai dengan enzim proteolitik, misalnya tripsin, untuk memisahkan sel-sel tersebut. Kemudian sel-sel tersebut dipindahkan ke nutrien untuk sel-sel ke dasar wadah. Sel tersebut akan membelah secara mitosis, memberikan satu lapis sel. Sel tersebut dapat digunakan untuk membuat kultur sekunder. Supaya sel-sel kultur ini terus membelah, maka ditambahkan bahan kimia atau virus yang dapat mendorong pembentukan sel-sel kanker. Nah, sel-sel tersebut dinamakan sel neoplastik. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi tentang vaksin. Yang selanjutnya yaitu tanaman buah-buahan atau sayuran transgenik. Transgenik adalah memindahkan gen dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain, baik itu dari satu tanaman ke tanaman yang lain atau dari gen hewan ke tanaman. Tanaman transgenik pertama kali dibuat pada tahun 1973 oleh Hobart dan Stanley Cohen. Secara sederhana, tanaman transgenik dibuat dengan cara mengambil gen-gen tertentu yang baik pada makhluk hidup untuk disisipkan pada tanaman. Penyisipan gen ini melalui suatu perantara, yaitu menggunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Kemudian diinokulasikan pada target untuk mendapatkan tanaman yang dikehendaki. Genetically modified organism merupakan organisme yang gen-gennya telah diubah dengan menggunakan teknik rekayasa genetika. Di Indonesia ada tanaman yang telah dikembangkan sebagai produk genetically modified organism. Di antaranya adalah padi, tomat, pepaya, tebu, dan kentang. Contoh dari hasil genetically modified organism tersebut adalah peningkatan kandungan nutrisi seperti pada buah pisang, peningkatan rasa seperti pada tomat dengan pelunakan yang lebih lama, peningkatan kualitas contohnya pada stroberi dengan tingkat kesegaran dan teksturnya yang meningkat, mengurangi alergen seperti pada polong-polongan yang mengandung protein alergenik yang lebih rendah, kandungan tanaman berkhasiat obat seperti bawang yang mengandung alisin untuk membantu menurunkan kadar kolesterol, tanaman untuk produksi vaksin atau obat-obat untuk mengobati penyakit manusia, dan tanaman dengan kandungan nutrisi yang lebih baik untuk pakan ternak dan lain sebagainya. Baiklah, itulah pembahasan saya tentang vaksin dan tanaman buah-buahan atau sayuran transgenik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.